Hai, selamat datang di Sabar Talks, tempat di mana kisah hidup jadi pelajaran berharga. Kalau kamu suka cerita yang menyentuh hati, klik subscribe sekarang juga ya. Jangan lupa like videonya, dan tulis di komentar kamu nonton dari mana. Siapa tahu, ada teman satu kota di sini. Dan sekarang, mari kita mulai kisah hari ini. Namaku Damar, usia 35 tahun. Seorang pria biasa dengan penghasilan pas-pasan yang dulu bekerja sebagai teknisi bengkel motor di daerah pinggiran Solo. Hidupku sederhana, nyaris datar. Sampai aku bertemu Ayu. Gadis manis berambut sebahu yang datang ke bengkel membawa motor metik rusak. Jaket abu-abu lusuhnya nyaris menyatu dengan warna debu jalanan. Tapi senyumnya, tidak bisa kulupakan sejak hari itu. Ayu bukan gadis dari keluarga berada. Ia perantauan dari Purbalingga, tinggal di kos kecil, sambil bekerja sebagai SPG kosmetik di minimarket. Kami dekat dalam waktu singkat. Sama-sama perantau. Sama-sama berjuang. Dan entah kenapa, walau aku tidak tampan atau mapan, Ayu melihatku sebagai tempat yang bisa ia percaya. Kami mulai jalan bersama, makan di angkringan, atau kadang hanya duduk di taman kota sambil berbagi gorengan dan mimpi. 1 tahun kemudian, kami menikah. Tanpa pesta. Hanya akad sederhana di rumah kontrakan kecil. Mas kawinnya pun aku cicil dari gaji yang pas-pasan. Tapi Ayu menangis bahagia. Katanya, yang penting kita bersama. Awal pernikahan kami begitu berat. Aku tetap bekerja di bengkel, sedangkan Ayu mulai mencoba berjualan online. Ia sering tidur larut, membalas chat pelanggan sambil memegang ponsel dengan mata sembab. Kadang dagangannya tak laku, kadang pula tertipu pembeli fiktif. Tapi ia tak menyerah. Aku lihat tekad yang menyala di matanya. Aku tahu Ayu punya ambisi lebih besar dari yang pernah ia katakan padaku. Kami berhemat seketat mungkin. Setiap bulan menyisihkan uang untuk modal Ayu. Ia mulai meracik produk kosmetik sendiri. Masker organik dari bahan dapur yang ia pelajari dari internet. Ia jual melalui Facebook. Pelanggannya bertambah. Ulasan positif berdatangan. Tapi Ayu bilang belum cukup. Ia ingin merintis brand sendiri. Untuk itu, aku ambil pinjaman bank. Namaku yang dipakai. Motor kami jadi jaminan. Aku bahkan pinjam dari teman-teman bengkel demi bisa membantunya produksi dalam jumlah lebih besar. Ayu sempat menolak, tapi akhirnya menerima. Aku janji, Mas, suatu hari kita bisa punya rumah sendiri, katanya waktu itu. Suaranya lirih, tapi penuh harap. Malam-malam kami diisi dengan paket-paket yang menumpuk di ruang tamu. Kami mengemas bersama, menempel label, menyiapkan pengiriman. Rumah kontrakan jadi seperti gudang. Tapi kami tertawa di tengah kelelahan. Ayu sering mencium keningku, berkata bahwa semua ini akan berubah. Sabar, Mas. Nanti pasti ada hasilnya. Dan hasil itu datang lebih cepat dari yang kukira. Sebuah unggahan viral di TikTok membuat produk Ayu meledak. Dari hanya ratusan order, tiba-tiba menjadi ribuan. Ayu mulai kebanjiran endorse, diundang kolaborasi oleh beauty influencer, dan perlahan, kami pindah dari kontrakan ke rumah kecil hasil cicilan. Ayu berubah. Tidak tiba-tiba, tapi perlahan-lahan. Dulu, ia selalu bangun bersamaku saat subuh, menyiapkan teh hangat. Kini, ia tidur larut karena meeting daring dan bangun siang karena terlalu lelah. Aku memaklumi. Bisnisnya sedang tumbuh. Wajar ia sibuk. Wajar ia ingin memperluas jaringan. Namun yang tak wajar adalah, caranya mulai menjauh dariku. Dulu, ia selalu cerita semua hal. Tentang pembeli yang cerewet, supplier yang bandel, atau ide-ide gila yang ingin ia coba. Tapi kini, obrolan kami semakin pendek. Sekadar, udah makan belum? Atau, tolong jemput paket di ekspedisi. Bahkan saat aku mencoba mencium tangannya di pagi hari, ia hanya mengangguk sambil terus menatap layar ponsel. Aku mencoba menyibukkan diri. Kupikir, mungkin aku hanya terlalu sensitif. Tapi hatiku terusik saat ia mulai sering keluar kota. Katanya, urusan bisnis. Tapi setiap kali aku bertanya detailnya,
Jawabannya kabur. Bahkan ia mulai membawa asisten pribadi perempuan yang tak pernah ia kenalkan padaku. Saat kutanya, katanya, namanya Lira. Aku butuh orang yang bisa handle semua di lapangan. Aku percaya. Karena aku ingin percaya. Karena aku takut kalau aku mulai curiga, maka semua ini akan runtuh. Karena aku tahu, Ayu bukan orang sembarangan. Ia pintar. Ia gigih. Dan ia pernah mencintaiku. Tapi malam itu, malam saat Ayu pulang dari perjalanan dinasnya ke Jakarta, dengan koper besar dan wajah lelah, ia berkata pelan, "Mas, aku ingin bicara." Aku berhenti melipat baju, menatapnya. Degup jantungku mendadak tak beraturan. Aku ingin cerai. Kalimat itu meluncur dari bibir Ayu seperti pisau tumpul yang perlahan mengiris hatiku. Tak ada nada marah. Tak ada air mata. Hanya ketenangan yang menusuk. Aku menatapnya, mencoba memastikan apakah aku tidak salah dengar. Tapi wajah Ayu tetap datar. Ia bahkan tidak menoleh saat berkata demikian. Matanya tetap tertuju pada koper yang masih tertutup, seolah menyibukkan diri agar tak perlu menghadapi reaksiku. "Cerai?" tanyaku lirih. Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. Ayu hanya mengangguk. "Iya, Mas. Aku sudah pikirkan ini baik-baik." Aku tertawa pelan. Bukan karena lucu, tapi karena tak tahu harus bereaksi bagaimana. Aku ingin percaya ini hanya lelah setelah perjalanan panjang. Aku ingin percaya ini hanya luapan emosi sesaat. Tapi tatapan Ayu kosong. Terlalu tenang untuk dianggap emosi. "Ada yang salah?" tanyaku pelan. "Kalau aku kurang, kamu tinggal bilang. Kita bicarakan. Ayu. Kita selalu bisa bicara, kan?" Ayu menghela napas. "Mas nggak salah. Nggak ada yang salah. Justru itu masalahnya." Aku mengernyit. "Apa maksudmu?" Ia menatapku sejenak, lalu berkata, "Mas terlalu baik, terlalu menerima, terlalu nyaman. Aku nggak bisa berkembang kalau terus begini." Aku menggeleng pelan. "Jadi sekarang aku yang salah karena mencintaimu dengan tulus?" "Bukan gitu, Mas," ujarnya cepat. "Tapi aku udah nggak bisa jadi Ayu yang dulu. Aku udah beda. Dunia yang aku jalani sekarang beda. Lingkungannya beda. Aku merasa Mas nggak bisa mengimbangi aku lagi." "Apa ini karena dia?" potongku. Tak sadar aku mengatakannya. Tapi detik itu juga, wajah Ayu berubah. Tegang. Sedikit kaget. Dan itu cukup sebagai jawaban. "Siapa?" tanyanya dengan suara meninggi. "Orang yang kamu temui di Jakarta. Yang selalu ada di DM Instagram kamu. Yang kadang namanya muncul di layar ponsel saat kamu pikir aku nggak lihat." Ayu terdiam. Ia tidak mengelak. Tidak juga membenarkan. Tapi diamnya itu lebih nyaring dari teriakan. Aku berdiri. Dada sesak. Tapi aku menahan semuanya tetap di dalam. Aku bukan laki-laki yang suka drama. Tapi ini terlalu jauh. Aku rela kerja siang malam buat bantu kamu sampai kayak sekarang. Kataku, aku ambil pinjaman, gadai motor. Semua demi bisnis yang sekarang kamu banggakan. Aku biarkan kamu tumbuh. Aku dukung kamu. Dan sekarang setelah kamu sukses, kamu pikir aku nggak selevel? Ayu menunduk. Tangannya mengepal di sisi tubuhnya. "Mas, aku tahu Mas sudah banyak berkorban. Tapi aku capek hidup pura-pura. Aku merasa terjebak dalam rumah tangga yang nggak bikin aku bahagia. Aku butuh udara. Aku butuh ruang untuk jadi diri sendiri." "Kau pikir aku nggak butuh ruang juga, Ayu?" Suaraku meninggi. "Aku kehilangan kamu pelan-pelan. Setiap hari aku menunggu kamu pulang. Menunggu kamu cerita seperti dulu. Tapi yang datang cuma tubuhmu, bukan hatimu. Dan sekarang kamu bilang butuh ruang? Kau sudah ambil semua ruang dalam hidupku." Ayu menangis. Tapi itu bukan tangis permohonan. Itu tangis bersalah. Mungkin. Atau justru lega karena akhirnya berani bicara. "Aku sudah ajukan permohonan ke pengadilan," katanya akhirnya.
Besok kamu akan terima surat resminya. Aku terdiam. Dunia seperti memutar cepat dan lambat dalam waktu bersamaan. Ayu mengambil langkah ke kamarnya, meninggalkan aku yang masih berdiri di tengah ruang tamu yang dulu kami penuhi dengan tawa dan harapan. Malam itu aku tak bisa tidur. Bukan karena marah, tapi karena kenyataan tak bisa lagi kuhindari. Ayu tidak kembali. Ia hanya menunggu waktu untuk pergi. 3 hari setelahnya, sebuah mobil mewah berhenti di depan rumah. Ayu keluar dari dalamnya, mengenakan kemeja putih dan celana kain hitam, seperti wanita karir mapan yang baru saja pulang dari kantor di kawasan elit. Aku berdiri di depan pagar, melihatnya tanpa kata. Dari sisi penumpang depan, seorang pria keluar. Tubuh tinggi, berwajah bersih, dan berpenampilan mahal. Ia membuka pintu bagasi dan mengeluarkan koper Ayu. Aku tahu pria itu. Bukan karena pernah bertemu langsung, tapi karena wajahnya sering muncul di notifikasi ponsel Ayu. Mereka tidak saling menyentuh. Tidak ada keintiman terbuka. Tapi semua orang yang punya naluri bisa tahu ada sesuatu di antara mereka. Ayu mendekat. Mas, aku mau ambil beberapa barangku. Aku hanya mengangguk, tak ingin mengundang adegan. Beberapa tetangga melihat dari balik tirai. Mereka pasti bertanya-tanya. Tapi aku tak peduli. Aku tak punya energi menjelaskan apapun. Saat Ayu masuk ke kamar dan mengemas sisa barangnya, aku masuk ke dapur. Menyeduh kopi. Tanganku gemetar saat menuang air panas ke cangkir. Tapi aku tetap minum. Pahit. Tapi lebih pahit kenyataan ini. Tak lama, Ayu keluar dengan tas di tangan. Aku menatapnya untuk terakhir kali sebagai istriku. Ia tidak menatap balik. Tapi sebelum melangkah keluar, ia berkata, "Makasih untuk semua, Mas. Semoga Mas dapat yang lebih baik." Kalimat itu menghantamku lebih keras dari sebelumnya. Aku ingin mengatakan sesuatu tentang luka yang ia tinggalkan, tentang anak kami yang tak tahu apa-apa. Tapi lidahku keluh. Kata-kata hanya mati di tenggorokan. Setelah Ayu pergi, rumah ini terasa seperti kuburan. Sepi. Sunyi yang menjerit. Aku membersihkan kamar yang ditinggalkannya. Di bawah tumpukan pakaian lama, aku menemukan sebuah foto kami bertiga. Aku, Ayu, dan Lintang, anak kami yang berusia 5 tahun. Kami tersenyum di foto itu. Tapi kini, aku tak tahu senyum siapa yang paling palsu. Lintang tinggal bersamaku. Ayu bilang ia terlalu sibuk dan belum siap mengurus anak. Ironis. Ketika karirnya menanjak, ia meninggalkan 2 hal yang paling membutuhkan dirinya, suami dan anak. Namun aku menerima semuanya. Karena aku punya alasan. Alasan besar untuk tetap diam selama ini. Lintang, bukan anakku. Dan Ayu tidak tahu bahwa aku tahu. 4 tahun lalu, saat Ayu baru 2 bulan hamil, aku menerima pesan tak dikenal. Isinya foto Ayu sedang bersama pria lain. Bukan sekadar ngobrol. Mereka terlihat terlalu dekat untuk ukuran teman bisnis. Awalnya aku pikir itu hoaks. Tapi setelah beberapa kali penyelidikan diam-diam, aku tahu itu benar. Aku sempat diam, bimbang, ingin konfrontasi. Tapi ketika Lintang lahir dan memeluk jariku dengan tangan mungilnya, semua niat itu hilang. Aku memilih menerima. Menerima bahwa mungkin aku tidak cukup baik, tapi masih bisa cukup menjadi ayah bagi anak yang tak berdosa. Tapi sekarang, saat Ayu pergi begitu saja, meninggalkanku dan Lintang seolah kami hanya penumpang sementara dalam hidupnya, aku mulai berpikir, apakah aku terlalu banyak memberi ruang? Dan, apakah rahasia ini harus tetap kusimpan? Pertanyaan itu menggema di kepalaku, malam demi malam. Seperti kaset rusak yang terus memutar ulang bagian terburuk dari hidupku. Waktu terasa berhenti. Tapi Lintang, dia terus tumbuh. Tawa kecilnya masih sama. Pelukannya masih hangat. Ia tidak tahu apa-apa. Dan mungkin, lebih baik begitu. Setelah kepergian Ayu, hidup kami perlahan menata diri. Aku pindah dari rumah itu. Terlalu banyak kenangan yang menusuk di setiap sudut. Aku dan Lintang kini tinggal di rumah kontrakan kecil dekat taman kota.
Tempat dulu aku dan Ayu sering duduk makan gorengan. Ironis, tempat kami pertama kali tertawa bersama, kini menjadi tempatku menyembunyikan air mata. Lintang berumur 5 tahun. Ia suka bertanya kenapa ibunya tidak pernah datang lagi. Aku hanya bilang, ibu sedang sibuk kerja jauh. Ia akan mengangguk, lalu kembali bermain. Tapi sekali waktu, ia berkata sesuatu yang membuatku nyaris tak bisa bernapas. Kalau aku ulang tahun, ibu datang, kan? Aku hanya mengangguk. Tapi di dalam hatiku, ada pertempuran yang tak kunjung selesai. Ayu tidak sekalipun menelepon. Tidak sekalipun bertanya kabar. Bahkan saat Lintang demam tinggi dan harus dibawa ke klinik tengah malam, tak ada satu pesan pun dari dia. Aku tahu dia bahagia dengan hidup barunya. Lewat media sosial, aku melihatnya tersenyum dalam balutan gaun mahal. Berpose dengan pebisnis pria dalam peluncuran produk baru. Ia tampak bersinar. Seolah masa lalunya telah benar-benar ia buang. Namun aku juga tahu, kebahagiaan itu berdiri di atas pondasi yang retak. Dan aku menyimpan batu retakan terbesarnya. Sore itu, aku duduk di ruang tamu sempit sambil memegang map merah yang sudah mulai pudar warnanya. Di dalamnya, tersimpan hasil tes DNA dari 2 tahun lalu. Sebuah keputusan pahit yang kupilih diam-diam. Saat itu Ayu tengah sibuk tur promosi keluar kota. Dan Lintang sedang opname karena flu berat. Saat petugas lab mengambil sampel rambutku dan Lintang, aku ingat aku nyaris muntah karena gugup. Hasilnya? Negatif. Lintang bukan anak biologisku. Aku tak pernah menunjukkan hasil itu pada siapapun. Tidak pada Ayu. Tidak pada sahabatku. Tidak pada keluarga. Karena aku tahu, jika aku membukanya, aku takkan pernah bisa kembali. Aku tetap menjadi ayah karena aku mencintai anak itu lebih dari rasa sakit yang kuterima. Tapi sekarang, aku mulai bertanya pada diriku sendiri. Sampai kapan aku harus bungkam? Beberapa hari setelah itu, aku dipanggil ke pengadilan agama untuk sidang cerai terakhir. Ayu hadir, tampak elegan dalam setelan blazer pastel. Di tangannya, tas branded yang nilainya bisa setara motor bekas. Ia tersenyum tipis. Oh, dingin. Aku hanya mengenakan batik lama dan celana kain. Tak ada yang istimewa dari penampilanku. Tapi aku membawa sesuatu yang Ayu tak tahu. Map merah itu terselip rapi di dalam tas selempangku. Sidang berjalan singkat. Ayu dengan tenang menjawab semua pertanyaan hakim. Alasan cerainya tetap sama. Beda prinsip, beda arah hidup, sudah tidak sejalan. Ketika hakim bertanya padaku apakah aku menyetujui, aku menatap Ayu sejenak. Lalu berkata pelan, saya tidak menolak, kalau memang ini yang dia mau. Hakim mengetuk palu. Ketukan itu seperti lonceng yang menandai kematian. Bukan kematian fisik, tapi kematian kepercayaan yang pernah tumbuh subur di antara kami. Setelah keluar dari ruang sidang, Ayu menyalamiku. Tangannya dingin, seperti tak bernyawa. Mas, ucapnya pelan. Makasih ya, udah mau melepaskan. Aku tersenyum. Tipis. Semoga kamu bahagia, Ayu. Ia mengangguk. Tapi saat hendak berbalik, aku berkata, oh, ya, aku nemuin foto lama Lintang waktu bayi. Kalau kamu mau, nanti bisa aku kirim. Ayu tersentak. Foto? Wah, iya, boleh. Aku belum punya banyak dokumentasi dia waktu kecil. Aku menatapnya lama. Iya, aku juga nemu sesuatu yang lain. Nanti aku antar langsung ke rumahmu. Ayu tampak bingung, tapi tak bertanya lebih jauh. Ia masuk ke mobil yang menjemputnya. Kali ini, tidak sendirian. Seorang pria duduk di belakang kemudi. Dan Lintang tidak ada di sana. 3 hari kemudian, aku berdiri di depan rumah besar berwarna abu muda di kompleks elit. Rumah Ayu. Atau lebih tepatnya, rumah hasil kerja keras yang dibangun dengan pondasi pengkhianatan. Di tanganku, map merah itu. Aku tidak berniat membuka aib. Tapi aku juga tak ingin terus memikul beban sendirian. Pintu dibuka oleh seorang Aku dipersilakan masuk dan menunggu di ruang tamu yang sangat asing bagiku.
Aroma ruangan ini bukan aroma rumah. Ini aroma dingin. Wangi lilin aromaterapi mahal, tapi tanpa jiwa. Ayu muncul beberapa menit kemudian. Masih dengan riasan sempurna, tapi wajahnya tampak lebih lelah dari terakhir kali kulihat. "Mas?" tanyanya heran. Aku mengangkat map merah itu. "Aku cuma mau kasih ini." Ia mengambilnya, membuka perlahan. Saat melihat tulisan di dalamnya, wajahnya berubah. Bibirnya mulai bergetar. Matanya membesar. "Ini, apa?" bisiknya. "Aku tahu sejak 2 tahun lalu," kataku pelan. Tapi aku tetap diam. Karena aku tahu, Lintang gak salah. Dia tetap anakku. Aku yang membesarkan. Aku yang bangun malam saat dia demam. Aku yang gendong dia ke klinik waktu kamu sibuk live di Instagram. Ayu terdiam. Air matanya mulai jatuh. Tapi tak satu pun kata keluar dari mulutnya. "Aku nggak datang buat menuntut. Aku nggak minta kamu kembali. Aku cuma ingin kamu tahu. Aku tahu. Dan aku sudah tahu sejak lama." Ayu mulai menangis. Menutup wajah dengan kedua tangannya. Isak tangisnya pecah. Tapi tak menggetarkan dinding rumah ini. Rumah ini terlalu sepi untuk merasakan emosi. Aku nggak pernah niat ngelukai Mas," katanya di sela tangis. Semua yang aku lakukan, awalnya cuma salah langkah. Dan langkah itu kamu teruskan sampai kamu lupa siapa yang pertama menggandengmu," kataku. Ayu mengangguk. Tak ada pembelaan. Hanya pengakuan diam. Aku berdiri. "Siap pergi." "Tunggu," katanya cepat. "Mas, Lintang sehat?" Aku menoleh. Lintang selalu sehat. Karena dia tahu, ada satu orang di dunia ini yang akan selalu jadi ayahnya, meskipun dia bukan darah dagingku. Ayu terisak. "Tapi, dia tetap anakku, Mas. Aku tetap ibunya." Aku menatapnya tajam. "Benar. Dan kalau kamu ingin membuktikannya, temui dia. Tunjukkan bahwa kamu masih punya hati. Bukan hanya brand, bukan hanya followers, tapi kasih seorang ibu." Lalu aku melangkah pergi. Tak ada pelukan perpisahan. Tak ada salam penutup. Hanya suara pintu ditutup pelan oleh Art di belakangku. Langit mendung sore itu. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa ringan. Rahasia itu telah keluar. Dan kini, tinggal waktu yang bicara. Siapa yang benar-benar bertahan, dan siapa yang hanya singgah. Seminggu berlalu sejak pertemuan itu. Ayu tidak menghubungiku. Tidak juga datang menemui Lintang seperti janjinya. Aku tidak berharap banyak. Dulu dia pernah bilang akan bertahan bersamaku selamanya. Dan nyatanya ia pergi saat dunia mulai menyinarinya. Apa artinya satu janji lagi baginya? Tapi Lintang tetap bertanya. Ia selalu bertanya, "Bapak, Ibu di mana?" Aku selalu menarik napas panjang sebelum menjawab. "Ibu masih kerja, Nak. Nanti kalau sudah selesai, dia datang." Lintang mengangguk. Ia selalu mengangguk. Tapi aku tahu, matanya tak pernah percaya sepenuhnya. Anak-anak lebih peka daripada yang kita kira. Dan mungkin, jauh di dalam hatinya yang kecil itu, ia tahu sesuatu tak lagi utuh di dunia kami. Hari sidang cerai terakhir tiba. Aku datang lebih pagi dari waktu yang ditentukan. Duduk di bangku luar ruang tunggu, sendirian. Di sekelilingku ada beberapa pasangan yang tampak tegang. Ada yang saling diam, ada yang saling mencibir, ada yang masih berusaha berdamai. Tapi aku hanya diam. Sudah tidak ada yang bisa didamaikan. Bahkan bayangan kami pun sudah tak saling menyentuh. Ayu datang 1 jam kemudian. Ia turun dari mobil sendirian. Mengenakan gamis berwarna biru tua dan kerudung abu. Wajahnya tanpa riasan. Tapi justru terlihat lebih manusia. Lebih seperti Ayu yang dulu. Ayu yang menjemputku di bengkel sambil membawa nasi bungkus. Ayu yang tertawa karena dompetnya tertinggal di rumah kontrakan. Ia duduk di sebelahku. Tak ada salam. Tapi ada jeda hening yang terasa sangat panjang. "Lintang sehat?" tanyanya akhirnya. "Sehat," jawabku pendek. "Aku belum bisa ke sana."
Banyak yang harus diberesin di kantor. Aku menoleh padanya. Aku tahu kamu sibuk. Tapi Lintang gak tahu. Dia cuma nunggu. Ayu tertunduk. Matanya berkaca-kaca. Tapi ia menahannya dengan menggigit bibir bawah. Beberapa detik kemudian, petugas pengadilan memanggil nama kami. Di dalam ruang sidang, suasananya hening. Hakim menanyakan beberapa hal administratif. Tidak banyak pertanyaan yang sulit. Semua sudah jelas. Semua sudah bulat. Tapi ketika hakim bertanya terakhir kali, apakah masih ada kemungkinan rujuk sebelum ketetapan cerai diputuskan hari ini? Ayu terdiam. Matanya menatap meja. Lama. Aku tidak menjawab. Aku hanya menunggu. Dan akhirnya Ayu berkata, "Tidak, Yang Mulia." Ketukan palu pun terdengar. 1, 2, 3. Dan seperti itulah, pernikahan kami resmi berakhir. Ayu keluar lebih dulu. Aku menyusul perlahan. Di luar, aku melihat dia berdiri di bawah pohon, menatap langit. Hujan rintik turun perlahan. Tapi Ayu tidak bergeming. Aku mendekatinya. Memberikan payung yang sedari tadi kusimpan dalam tas. "Pakai ini." Ia menatapku, lalu mengambilnya. "Mas." "HM." Aku. Kadang masih mimpi kita tinggal di rumah kontrakan itu. Yang sempit, tapi hangat. Aku tersenyum kecil. Karena waktu itu kamu masih tahu apa artinya cukup. Ayu menahan napas. Lalu mengangguk pelan. "Aku kehilangan arah, Mas." "Kamu nggak kehilangan arah," kataku. "Kamu cuma sengaja buang kompasnya." Air mata jatuh di pipinya. Tapi ia tak menyekanya. Mungkin karena ia tahu, tak ada lagi gunanya. Beberapa minggu setelahnya, aku fokus penuh bekerja di bengkel baru milik sahabat lamaku. Ia memberi ruang bagiku untuk mulai dari nol. Bahkan menyewa rumah di belakang bengkel agar aku bisa dekat dengan Lintang. Lintang mulai sekolah TK. Aku mengantar dan menjemputnya setiap hari. Ia selalu berlari keluar gerbang dengan senyum lebar, membawa hasil gambar yang warnanya keluar garis. "Ini Bapak, ini aku, ini rumah kita," katanya suatu hari sambil menunjukkan kertas bergambar 3 orang. "Ini siapa?" tanyaku sambil menunjuk sosok ketiga. "Ibu," katanya sambil menunduk. Tapi aku gambar kecil saja, karena dia jarang pulang. Aku tak mampu berkata-kata. Sampai suatu malam, saat aku baru saja mematikan lampu ruang tamu, seseorang mengetuk pintu. Aku membuka. Ayu berdiri di ambang. Wajahnya basah oleh hujan. Tak membawa payung. Tak membawa koper. Hanya tubuhnya yang menggigil dan mata merah yang sudah lama tak kulihat. "Aku minta maaf," katanya. Aku diam. Aku kehilangan semuanya. Partner bisnis bawa kabur dana. Toko online disuspend karena laporan penipuan. Aku tinggal sendirian sekarang. Nggak ada siapa-siapa. "Kenapa kamu kesini?" "Aku mau lihat Lintang." Lintang muncul dari balik pintu kamar. "Ibu." Ayu langsung menangis keras. Ia berlutut dan merentangkan tangan. Lintang ragu-ragu, tapi akhirnya mendekat dan memeluknya. Ayu menangis di bahunya. Lama, seolah ingin menarik kembali semua tahun yang ia lewati dengan ketidakhadiran. Aku membiarkan mereka. Tapi hatiku tahu, ada hal-hal yang tak bisa dipulihkan hanya dengan tangis. Malam itu, Ayu tidur di ruang tengah. Lintang tidur di pangkuannya seperti anak kucing yang menemukan kembali bau ibunya. Aku duduk di dapur, menatap langit malam dari jendela kecil. Aku tidak tahu apakah ini awal dari pengampunan, atau hanya jeda sebelum luka baru terbuka. Yang jelas, aku tahu satu hal, kebahagiaan sejati tidak pernah dibangun dari kebohongan. Dan sekarang, kami semua sedang belajar. Cara hidup setelah kebenaran tak bisa lagi disembunyikan. Malam itu, aku duduk sendirian di dapur, menatap nyala lampu kecil di pojok langit-langit. Di ruang tengah, Ayu dan Lintang tertidur dalam pelukan yang entah untuk siapa. Mungkin untuk dirinya sendiri yang kehilangan arah. Mungkin untuk Lintang yang akhirnya memeluk hangat yang lama hilang. Mungkin untukku.
Tapi aku tak yakin. Kopi yang tadi ku seduh sudah dingin. Tapi aku masih memegang cangkirnya. Tubuhku tidak bergerak. Hanya mataku yang terus melihat ke satu sudut lemari kayu tua. Di sanalah kusimpan benda yang dulu ingin kubakar tapi tak pernah benar-benar bisa kulenyapkan. Sebuah amplop coklat, lusuh di bagian tepinya, dan di bagian depan tertera tulisan tangan. Untuk Ayu. Jika suatu hari kamu berani membaca. Aku mengambilnya. Duduk di meja. Dan membuka isinya. Surat itu kutulis 2 tahun lalu. Saat malam terasa terlalu panjang dan hatiku terlalu penuh untuk dibungkam. Ayu. Mungkin waktu kamu membaca ini, kamu sudah tak lagi tidur di sampingku. Mungkin kamu sedang tertawa dengan seseorang yang kamu rasa lebih layak. Mungkin kamu sudah tak ingat siapa aku di awal kita memulai. Aku tahu segalanya. Tentang siapa yang kamu temui di Jakarta. Tentang kenapa kamu begitu cepat hamil setelah pulang dari perjalanan itu. Tentang kenapa tatapanmu pada Lintang kadang terlihat lebih bersalah daripada bahagia. Aku tidak konfrontasi. Tidak meledak. Karena aku tahu, ada hal-hal yang tak bisa diubah walau aku menggedor dinding langit. Aku memilih diam bukan karena lemah. Tapi karena aku ingin percaya bahwa kamu akan kembali pada kesadaran yang dulu membuatmu memilihku. Bukan karena aku sempurna, tapi karena aku nyata. Tapi kamu terus menjauh. Sampai aku tak bisa lagi menjangkau bayanganmu. Dan kini, aku hanya punya satu hal. Cinta yang dulu kamu beri, dan rasa kecewa yang terus kamu tambah. Jika kamu membaca ini suatu hari, aku ingin kamu tahu bahwa aku tetap mencintai anak itu. Meski ia bukan dari darahku. Karena aku adalah ayah yang memilih, bukan yang dipilih oleh genetik. Dan kamu, Ayu, kamu akan menyesal. Bukan karena aku pergi, tapi karena kamu meninggalkan satu-satunya orang yang pernah mencintaimu bahkan setelah tahu kamu menghancurkannya. Tanganku menggenggam surat itu erat. Huruf-hurufnya buram oleh mataku yang berkaca-kaca. Tapi aku tak menangis. Aku hanya merasa hampa. Seperti surat itu bukan kutulis dengan tanganku, tapi oleh versi diriku yang sudah mati sejak lama. Pagi harinya, aku terbangun oleh aroma nasi goreng. Aku keluar dari kamar dan melihat Ayu di dapur. Memakai apron lusuhku yang dulu sering ia ejek. Ia sedang mengaduk wajan sambil bersenandung pelan lagu anak-anak. Aku berdiri di ambang pintu. Pagi. Ayu menoleh. Pagi, Mas. Ngapain masak pagi-pagi? Ia tersenyum kecil. Lintang minta nasi goreng. Katanya kangen masakan ibu. Aku mendekat, lalu duduk di kursi rotan di dekat pintu dapur. Dia tidur nyenyak. Ayu mengangguk. Banget. Kayak enggak mau lepas pelukanku. Aku tahu, kataku pelan. Dia memang lama enggak dipeluk ibunya. Ayu menunduk. Suara wajan mendesis. Tapi tak cukup untuk menutupi diam yang menggantung. Mas, katanya pelan. Kalau waktu bisa diputar, aku pengen tetap jadi Ayu yang tidur di kontrakan sempit itu. Yang makan bareng nasi telur dadar. Yang nyambungin colokan karena stop kontaknya cuma satu. Aku memandangnya. Tapi kamu yang sekarang bukan lagi Ayu yang bisa tidur di lantai. Ayu berhenti mengaduk. Aku kehilangan semua. Mas, bisnis, uang, teman. Bahkan pacarku itu. Ternyata dia bawa kabur semua asetku. Dia tipu aku mentah-mentah. Aku hanya mengangguk. Tidak berkata, sudah kuduga. Tidak berkata, pantas. Aku tahu luka yang membalas diri sendiri jauh lebih dalam dari kata-kata. Lintang muncul dari balik pintu kamar. Ibu masak ya? Aku cium dulu boleh. Ayu langsung berlutut dan memeluk anak itu seolah tak akan pernah dilepas. Aku berbalik, masuk ke kamar. Aku butuh ruang untuk bernapas. Hari-hari berikutnya, Ayu sering datang. Kadang menginap. Kadang hanya menjenguk sebentar lalu pergi lagi. Tapi ia berubah. Tidak lagi membawa ponsel ke meja makan. Tidak lagi berbicara tentang meeting atau produk. Ia hanya jadi Ayu, yang dulu pernah mencintai hidup sederhana. Lintang mulai ceria. Tapi aku tahu,
Ada pertanyaan menggantung di balik tawa kecilnya. Apakah ibu akan tinggal selamanya? Suatu malam, setelah Lintang tidur, Ayu duduk di depanku. Kami minum teh. Hujan turun pelan di luar jendela. Mas. Ya. Kalau aku minta mulai dari awal, masih mungkin gak? Aku menatapnya lama. Kita bisa mulai ulang. Tapi bukan dari halaman yang sama. Ayu mengernyit. Maksudnya? Aku tidak bisa kembali jadi damar yang dulu menunggumu pulang larut sambil memanaskan nasi. Aku tidak bisa jadi laki-laki yang buta karena cinta. Tapi kalau kamu mau, kita bisa mulai dari tempat baru. Tapi dengan kejujuran yang utuh. Ayu menggenggam cangkirnya erat. Aku nggak punya apa-apa sekarang, Mas. Bener-bener dari nol. Aku tersenyum kecil. Sama seperti aku dulu saat nikahin kamu, kan? Kami tertawa pelan. Tapi ada tangis di baliknya. Tangis lega. Tangis pengakuan. Tangis pemakluman. Seminggu kemudian, aku mengajak Ayu dan Lintang pindah ke rumah kecil peninggalan almarhum ayahku di kampung. Jauh dari kota. Jauh dari hiruk-pikuk. Tapi dekat dengan ketulusan yang sempat kami kubur terlalu lama. Ayu mulai membuka warung kecil. Menjual kue, masker alami, dan gorengan. Ia tersenyum pada pelanggan. Ia mengenal nama tetangga. Ia kembali menjadi seseorang yang kukenal dulu. Ayu yang tak takut peluh, tapi takut kehilangan cinta. Dan aku, kembali menjadi laki-laki yang tidak butuh pengakuan. Karena kini, aku punya dua hal yang tak bisa dibeli oleh dunia manapun. Kejujuran, dan keluarga.